Selamat pagi, perkenalkan nama saya Julita Roslin Elizabeth Zanrato, NIM 2133040101090, Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi topik 6, yaitu Sistem Pengendalian Internal SIA yang diasuh oleh Bapak Hotua Samosir SPD MSI. Selamat menyaksikan. Adapun yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini, yang pertama, ancaman atas sistem informasi akuntansi. Ancaman pertama yang dihadapi perusahaan adalah kehancuran karena bencana alam dan politik, seperti kebakaran atau panas yang berlebihan, banjir, gempa bumi, badai angin, dan perang. Ancaman kedua bagi perusahaan adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan seperti kegagalan hardware. Ancaman ketiga bagi perusahaan adalah tindakan yang tidak disengaja seperti kecelakaan yang disebabkan kecerobohan manusia, kesalahan tidak disengaja karena teledor, kehilangan, atau salah meletakkan, kesalahan logika, sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan, kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem operasi, gangguan dan fluktuasi listrik, serta kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Ancaman keempat yang dihadapi perusahaan adalah tindakan disengaja seperti sabotase, penipuan komputer, dan penggelapan. 2. Mengapa ancaman SIA meningkat? Yang pertama, peningkatan jumlah sistem klien atau server memiliki arti bahwa informasi tersedia bagi para pekerja yang tidak baik. Yang kedua, oleh karena LAN dan sistem klien atau server yang mendistribusikan data ke banyak pemakai. Mereka lebih sulit dikendalikan daripada sistem komputer utama yang terpusat. Yang ketiga, WAN memberikan pelanggan dan pemasok akses ke sistem dalam data mereka satu sama lain yang menimbulkan kekhawatiran dalam hal kerahasiaan. 3. Tinjauan menyeluruh konsep-konsep pengendalian. Pengendalian internal adalah rencana organisasi atau metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalan organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 4. Klasifikasi pengendalian internal. Prosedur-prosedur pengendalian khusus yang digunakan dalam sistem pengendalian internal dan pengendalian manajemen mungkin dikelompokkan menggunakan 4 kelompok pengendalian intern berikut. 1. Pengendalian untuk pencegahan, pengendalian untuk pemeriksaan, dan pengendalian korektif. 2. Pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. 3. Pengendalian administrasi dan pengendalian akuntansi. 4. Pengendalian input, proses, dan output. 5 komponen model pengendalian internal COSO yang saling berhubungan. 1. Lingkungan pengendalian. 2. Aktivitas pengendalian. 3. Penilaian resiko. 4. Informasi dan komunikasi. 5. Pengawasan atau monitoring. 5. Lingkungan dan aktivitas pengendalian. Lingkungan pengendalian terdiri dari faktor-faktor berikut ini. 1. Komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika. 2. Filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi. 3. Struktur organisasial. 4. Badan audit Dewan Komisaris. 5. Pengaruh-pengaruh eksternal. 6. Kebijakan dan praktik dalam sumber daya manusia. 7. Metode untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab. Secara umum, prosedur-prosedur pengendalian termasuk dalam satu dari kelima kategori berikut ini, yaitu otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai. Selanjutnya, pemisahan tugas. Selanjutnya, desain dan menggunakan dokumen serta catatan yang memadai. Selanjutnya, penjagaan aset dan catatan yang memadai. Dan yang terakhir, pemeriksaan independen atas kinerja. 6. Ringkasan materi sistem pengendalian. Sistem pengendalian intern suatu perencanaan meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data, akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Dari definisi di atas dapat kita lihat bahwa tujuan adanya pengendalian intern
menjaga kekayaan organisasi. 2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi. Ketiga, mendorong efisiensi. Keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian intern akuntansi preventive control dan pengendalian intern administrasi feedback control. Pengendalian intern akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Contohnya, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi. Elemen pengendalian internal. 1. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian dari suatu organisasi menekankan pada berbagai macam faktor yang secara bersamaan mempengaruhi kebijakan dan prosedur pengendalian. Filosofi dan gaya operasional manajemen. Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasarnya menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. Gaya operasional mencerminkan ide manajer tentang bagaimana kegiatan operasi suatu perusahaan harus dikerjakan. Filosofi perusahaan dikomunikasikan melalui gaya operasi manajemen. Struktur organisasi, Dewan Komisaris dan Audit Komite, metode pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, metode pengendalian manajemen, kebijakan dan praktik kepegawaian, pengaruh ekstern. 2. Sistem akuntansi. Sistem akuntansi tidak hanya digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan saja, tetapi juga menghasilkan pengendalian manajemen. 3. Prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan aturan mengenai kelakuan karyawan yang dibuat untuk menjamin bahwa tujuan pengendalian manajemen dapat tercapai secara umum. Secara umum, prosedur pengendalian yang baik terdiri dari 1. Penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi. 2. Pembagian tugas. 3. Pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai. 4. Keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan. Dan yang terakhir, pengecekan independen terhadap kinerjanya. Pengendalian internal pada lingkungan pemrosesan data elektronik. Sistem pengendalian intern dalam perusahaan yang menggunakan manual sistem adalah dalam akuntansinya lebih menitik beratkan pada orang yang melaksanakan sistem tersebut atau people oriented. 2. Jika komputer yang digunakan sebagai alat bantu pengolahan data, akan terjadi pergeseran dari sistem yang berorientasi pada orang ke sistem yang berorientasi pada komputer atau komputer oriented. 3. Pengendalian intern akuntansi dalam lingkungan pemrosesan data elektronik dibagi menjadi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. 1. Pengendalian umum. Pengendalian umum merupakan standar dan panduan yang digunakan oleh karyawan untuk melakukan fungsinya. Unsur pengendalian umum ini meliputi organisasi, prosedur, dan standar untuk perubahan program, pengembangan sistem, dan pengoperasian fasilitas pengolahan data. 2. Organisasi. Dalam manual sistem pengendalian dilaksanakan dengan memisahkan fungsi-fungsi pokok atau operasi, penyimpanan, dan akuntansi. Suatu transaksi akan dilaksanakan oleh fungsi operasi jika ada otorisasi dari yang berwenang. Hasil transaksi akan disimpan oleh fungsi penyimpanan dan transaksi yang terjadi akan dicatat oleh fungsi akuntansi. Untuk menciptakan sistem pengendalian intern dalam lingkungan PDE, maka perlu diadakan pemisahan fungsi-fungsi berikut. 1. Fungsi perancangan sistem dan penyusunan program. 2. Fungsi operasi fasilitas pengolahan data. Dan yang terakhir, fungsi penyimpanan program dan kepustakaan. Pemisahan tersebut dilakukan dengan tujuan A. Pemisahan ini akan menciptakan cross-check terhadap ketelitian dan kewajaran terhadap perubahan yang dimasukkan ke dalam sistem. B. Untuk mencegah seseorang yang tidak berhak untuk mengakses komputer. C. Untuk mendorong efisiensi karena adanya spesialisasi. Pengendalian terhadap sistem dan program. Pengendalian umum yang bersangkutan terhadap sistem dan program meliputi prosedur penelaahan dan pengesahan sistem baru. B. Prosedur pengujian program. C. Prosedur pengubahan program. Dan D. Dokumentasi. Pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data. Fasilitas pengolahan data meliputi 4 bidang utama. Yang pertama, operasi konversi data. 2. Operasi komputer. 3. Perpustakaan. 4. Fungsi pengendalian. Pengendalian terhadap operasi komputer meliputi akses ruangan komputer yang terbatas, pembuatan instruksi yang jelas mengenai perubahan data dokumen sumber jadi machine readable form,
password yang digunakan untuk mengatur penggunaan komputer. Demikian presentasi saya pada materi topik 6. Tunggu kelanjutan topik 7 untuk video selanjutnya. Salam sejahtera dan sekian dan terima kasih. Dadah.